Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Widya. Semoga kita semua selalu sehat dan dimudahkan segala urusan. Kali ini saya izin untuk sharing dokumentasi pelatihan Biosaka dan POC POPN level 1 di Pati, Jawa Tengah, gelombang keempat. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah cuplikan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama saat pelatihan. Penuh kebersamaan, penuh kekompakan, penuh keceriaan, dan penuh semangat. Mulai dari pengenalan materi di dalam ruangan, kemudian praktek membuat Biosaka bersama-sama, kemudian melihat aplikasi Biosaka di kebun, kemudian juga di kandang. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia. Seperti biasanya, pelatihan gelombang keempat ini adalah praktek 1. Pembuatan Biosaka Basic, 2. Biosaka MKP, 3. Biosaka Mengkudu, keempat, pembuatan POC dan POP dengan N level 1, kelima, pembuatan POC rumput, keenam, pembuatan parfum urin. Dan peserta pelatihan tidak hanya datang dari wilayah Pati dan sekitarnya, tapi juga wilayah Jawa Tengah secara umum, kemudian juga dari Jawa Barat dan juga dari Jawa Timur. Dan masing-masing peserta akan mendapatkan larutan N level 1. Kita isi satu botol itu berisi 15 ml N level 1 murni. Galon seperti ini hati-hati nggih, jeblos nggih. Jadi nutupnya nggak usah rapat-rapat. Air kelapa murni. Ya makanya kita simpan kan, kalau kita ke pasar nggak mungkin satu kali ngambil langsung segini, enggak nih, pasti sedikit-sedikit. Pasti kita mengumpulkannya beberapa hari, itu nggak masalah. Air kelapanya sudah kemarin itu nggak apa-apa. Yang penting belum diapa-apakan. Kemudian bahan kedua adalah pisang. Pisangnya boleh jenis apa saja. Jadi pisang ember itu banyak kelapa semua ini? Iya, air kelapa semua. Murni, tanpa campuran apapun. Air kelapa murni. Kemudian bahan kedua adalah pisang. Pisang ini 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Aku biasanya 1 aja udah cukup lah. Kalau seberapa kematangannya, ini kalau yang untuk lebih direkomendasikan yang mengkal. Kenapa kok yang mengkal? Karena getahnya itu juga bermanfaat untuk antibakteri. Tapi kalau matang juga nggak apa-apa. Kemudian bahan ketiga ini tidak harus, tapi kalau ada bagus, yaitu telur. Boleh telur apa saja, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, apa saja boleh. Telur banyak? Boleh, telur apa saja boleh. Ini tidak wajib, tapi kalau ada bagus, karena ini nanti bahannya pertama air kelapa murni, jangan fermentasi. Air kelapanya sudah 1 minggu nggak apa-apa, yang penting masih murni, masih belum diapa-apakan. Kalau nyimpen di galon seperti ini hati-hati nih, jeblos nih. Jadi air kelapa murni. Kemudian bahan kedua adalah pisang. Pisang ini 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Aku biasanya 1 aja udah cukup lah. Kalau ini kalau yang untuk lebih direkomendasikan yang mengkal. Kenapa kok yang mengkal? Karena getahnya itu juga bermanfaat untuk antibakteri. Tapi kalau matang juga nggak apa-apa. Tidak harus, tapi kalau ada bagus. Itu telur. Boleh telur apa saja, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, apa saja boleh. Telur banyak. Rumputnya sama dengan yang tadi, tidak apa-apa? Rumputnya sama seperti tadi. 5 ya? Minimal 5.
Misalnya kita kupas. Kulitnya kita campurkan di rumput, tawar ke rumput. Kemudian untuk pisang sama telurnya, ini kita lumatkan dulu di dalam air. Jadi pertama kita pisang dulu guys, pisang dilumat dalam air. Ini masih agak mengkal pisangnya. Kalau bagus ini karena getahnya bisa sekalian untuk anti bakteri. Kemudian untuk telurnya ini semuanya. Putihnya sama telurnya semua. Ini putih dan kuningnya semua. Kulitnya nggak usah. Satu saja saya kalau buat pisang satu. Airnya tadi 10 liter. Ini pisang sama telurnya kita aduk dulu. Aduknya tetap ke kiri. Ke kiri itu bisa dimakan. Kalian delok mlungkerem piye? Kalian delok mlungkerem piye ya, kowe? Terus mbah. Aku melongkornya nyana. Racun ya. Apa itu selama Pak Ansar praktek buat biosaka, yang ke kanan dan yang ke kiri itu lebih cepat ke kiri dan lebih bagus yang ke kiri. Itu dari penelitian Pak Ansar. Dan perlu diperhatikan, biasanya kalau membuat biosaka itu, kalau badannya pegel dan lain sebagainya, buat biosaka saja, ya, buat biosaka. Oh, tidak usah Pas letih buat biosaka. Ini kudu turu buat biosaka. Ojo, turu. Ketumbang gitu. Malah jadi sepuh ya Pak. Nanti dirasakan sendiri. Bapak senang kok dolanan itu. Iya. Dolanan ini kan manfaatnya iki. Bapak aja dolanan kalau dolanan karo ibu. Kenapa kita memakai mengkudu, Pak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau mengusir tikus pakai mengkudu ini? Oh nggih, kok kowe soal Aromanya nggak enak. Tikus tidak suka mengkudu. Dan kalau sudah kecampur mengkudunya, kita buat seperti biosaka yang Bapak buat tadi. Oh, Kalau sudah hancur ditambahkan Jadi bedanya cuman ada remesan mengkudu di awal. nggak boleh di blender ya? Enggak, kalau di blender ya rusak Pak. Oh, rusak ya? Itu kimianya rusak. Blender itu ada apa itu namanya unsur kimianya, seperti air. Betul. Karena apa? Karena banyaknya obat-obat yang masuk ke sawah, saya lihat kita makan tidak sehat. Maka dari itu saya terus berbudidaya tani organik. Sebelumnya tani organik pakai biosaka, saya dulunya itu fermentasi leri, terus apa itu tetes sama empat yang saya pakai. Tapi lama-lama kelamaan nunggunya. Setelah biosaka ini lebih gampang, kita buat di Armas langsung aplikasi. Gitu. Nah, saya pakai biosaka ini sudah 3 tahun Pak. Pertama kali Pak Ansar datang ke BPT nggak bisa juga. Saya ditimbali Bu Eni untuk ikut, saya ikut langsung saya praktekkan, saya pakai sampai saat ini. Dan saya nanam itu apa? Mentek susu. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah kalau pakai ternak itu saya ember kalau nyomber gini, saya ember gini
Sukani tak tutup limon. Ini untuk biosaka ya? Untuk biosaka, untuk campur ternak. Terus angkat ngombe ini wedhus awake ini satu tutup pun tak utek tebak-tebak apa pun kan. Alhamdulillah ya apa yang tak pakani produk orang bilang belah orang sih kesakitannya deh dari itu berasal sama udan dalam ada oke nah selanjutnya ini gue tak praktek ini loh ini diparingi N level 1 monggo di tanggung sih. Sebelumnya minta relawan yang maju ke depan ya untuk sebelum dikasih N level 1 dan setelah ini praktek dulu ya, ini sebelum ya. Ini apa ini? Nanti Pak, nanti. Nyambungnya piye? Ini menyengat ya. Betul? Menyengat? Enak apa mboten? Ya. Niku lho Mas Ano. Kemudian jenengan lihat di apa? Di ini ya, di N level 1 ya. Tata cara penggunaan. Jadi nanti untuk tata cara penggunaan N level 1 itu kalau jenengan mendapatkan yang murni itu 5 mili N level 1 dicampur dalam 5 liter air. Tapi karena keterbatasan N level 1 nanti jenengan kita kasih yang sudah berupa larutan. Jadi larutan ini nanti dicampur dalam 1 galon air. Pak, kita campur dulu dalam 1 galon air. Itu yang murni Bu ya? 1 galon ya. Ini nanti jenengan sampai rumah jangan langsung digunakan, campur dulu dalam 1 galon air. Jadi nanti dapatnya larutan N level 1-nya itu 1 galon air. Ini perlu diperhatikan, ada semua sudah melihat ya. Jadi 600 mili dicampur dulu dalam 1 galon air. Kemudian dalam 1 galon air kita ambil di sini untuk membuat POC, dosisnya adalah 100 mili larutan setiap 30 liter urin, berarti 50 mili aja. 50 mili dikira-kira Mbak? Setengahnya. Yang kecil. Sudahlah nggak apa-apa. Pon. Kebanyakan itu. 50. Atau setengahnya yang kecil. Bagaimana baunya tadi Pak? Menyengat. Tapi aturannya ini jenengan pakainya 50 mili ya. Ini agak kebanyakan sedikit tapi nggak apa-apa ya. 50 mili aja. Kalau 50 mili 10 tutup. Kalau ini ya 10 tutup ini. Tapi langsung ditaruh di gelas, jangan sedikit itu. Kasihnya langsung di gelas, langsung ditumpahkan ke sini. Yuk Pak. Ya, langsung dimasukkan ke dalam ini. Ya. Kan level 1 sama air. Ya, sudah kita tunggu sebentar. Nanti yang sudah tadi membawi nanti dalam waktu 5 menit lah. Ini nggak sampai 5 menit. Ini paling ya 1 menit baunya. Nggak perlu diaduk. Nggak perlu. Nanti dipelajari di rumah. Monggo, siapa yang mau udah bisa berkurang baunya? Yang tadi mencium tuh loh, bisa mencium lagi. Berkurang? Belum. Nanti. Kok kerasaan menjalannya lo? Yang tadi mencium lagi. Tadi nyengak kok. Masih? Ijat tapi orang kau mau. Iya. Masih ada. Nanti untuk urin N level 1 tidak 100% baunya hilang karena baunya itu yang untuk mengusir hama. Tapi dia sudah mengurangi bau. Baunya sudah berkurang jauh. Ya. Jadi ini dalam waktu 5 menit sudah bisa digunakan. Jadi seandainya ini seger, ibaratnya baru keluar dari sapi atau kambing, kan ibaratnya masih panas, amoniaknya masih banyak ya. Itu langsung aja dikasih 50 mili dari campuran itu dalam 15 liter air, sudah langsung bisa dipakai untuk nyemprot POC. Tidak perlu difermentasi lagi, karena dia sudah kita setarakan gelombang energinya. Nyemprot atau kocor ya? Itu kan kalau obat tembakau itu. Terus kita pakai jetkannya itu pun nggak kita taruh ke bawah Pak.
Demikian tadi teman-teman dokumentasi yang bisa kita tampilkan pada video ini. Dokumentasi tentang pelatihan Biosaka dan pembuatan POC-POPN level 1 di Pati Jawa Tengah gelombang keempat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.